Widyasana Hidayat sebagai marketing komunikasi dari PT Aneka Warna Indah akan membantu untuk memandu berjalannya acara pada hari ini. Pertama, kita akan ada presentasi dari produk Epson V7000, kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab, dan setelah itu kita akan melaksanakan isoma, istirahat, sholat, dan makan. Kemudian kita akan melanjutkan sesi ke showroom untuk melihat secara langsung mesin Epson V7000 di lantai 1. Sebelumnya kita ingin memberikan atau memperkenalkan kepada Pak Jimmy untuk memberikan sepatah dua kata mengenai grand launching Epson V7000. Pada Pak Jimmy atau Pak Eri dari Surabaya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu di acara launching Epson V7000. Perkenalkan, saya Eri Rizky, saya National Sales Manager untuk Komersial Agro di Aneka Warna. Nanti pada saat sesi kita untuk dipresentasi, Bapak dan Ibu mohon bila ada pertanyaan ditanyakan langsung dengan pihak dari PT Epson Indonesia, dan pada saat nanti kita sudah di showroom, monggo Pak, bila perlu ada yang ingin tes print, boleh silakan kita print di mesinnya langsung. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Please enjoy the show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eri atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada presentasi dari pihak Epson. Tapi sebelum kita memulai presentasinya, mari kita saksikan video. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Sehat-sehat ya. Mohon maaf saya pakai masker karena kurang badan dulu. Tapi demi awalnya semua ini saya paksain datang biar membahas ini teman-teman sudah menyempatkan waktu datang ke sini melihat launchingnya Sultan V7000. Saya mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini hadir sudah terbiasa ya melihat mesin UV, flatter, sudah banyak pembuatan di Indonesia. Memang ini adalah tipe UV pertama dari Epson. Jadi tidak menutup kemungkinan di tahun berikutnya akan ada lagi UV yang mungkin ukuran lebih kecil untuk. Jadi ini yang pertama di Indonesia. Oke, pertama perkenalkan, nama saya Firly. Saya adalah research leader dari PT Epson Indonesia di bagian vertical business large format printer. Pertama perkenalan dulu mengenai UV printing ini. Seperti Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya, mungkin untuk tinta UV ini perlakuannya agak berbeda ya dengan tinta-tinta digital printing yang lain. Kalau yang biasanya tinta itu dia terdiri dari air campurannya. Kalau dari tinta UV ini dia terdiri campurannya adalah sebagian besar adalah kompon. Nah kompon lalu dia ada adhesive agentnya, lalu ada pelat. Nah untuk proses digital printing yang lain tinta biasanya dipanaskan. Contoh untuk yang solvent atau yang resin. Untuk tinta UV ini dia prosesnya harus disinari. Nah, makanya setelah dia disinari, maka monomer yang ada di dalam tinta ini akan mengikat, saling mengikat, sehingga untuk tinta UV ini memang secara kekuatannya dibandingkan dengan tinta lain itu lebih kuat.
Oke, saya lanjut. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk tinta UV ini adalah hampir di semua media. Bisa kita lihat mulai dari kayu, lalu akrilik, art paper, sehingga sampai bahan-bahan yang bentuknya plastik seperti ini. Nah, tapi memang secara aplikasinya di beberapa media atau beberapa bahan itu perlu ditambahkan cairan atau lapisan coating agar dia bisa menempel lebih bagus. Biasanya yang perlu ditambahkan itu adalah lapisan kaca dan juga lapisan metal. Nah, dari jajarannya saya sebenarnya dari Epson ini kita sebelumnya sudah punya mesin resin atau latex, lalu kita juga sudah punya mesin ecosolvent yang mungkin pasti Bapak Ibu sudah banyak tahu ecosolventnya dari Epson. Lalu kita juga sudah dulu pernah punya kita yang dyeing, mungkin tapi memang di Indonesia ini populasi mesin dyeing Sinex ini mungkin kurang begitu populer ya. Jadi yang banyak dipakai itu di Epson itu adalah yang ecosolvent. Nah, kita masuk lagi ke industri yang lebih tinggi, makanya Epson menghadirkan printer dengan basic tinta UV yaitu SCP 2000. Langsung ukurannya yang besar. Jadi memang untuk saat ini yang roll to roll itu belum tersedia. Jadi kita baru ada yang flatbed. Oke, dari produk V7000 ini ada beberapa poin yang ingin kita tonjolkan dibandingkan dengan produk yang serupa. Yang pertama adalah dari outstanding image quality. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu kalau dari Epson itu berangkatnya dari printer foto. Jadi kalau kita ngomongin printing pasti dasarnya kita, standarnya kita itu adalah standar printer foto. Jadi contohnya untuk yang printer V7000 ini, biarpun dia ukuran besar, tapi kita harapkan standarnya itu sama dengan mesin-mesin transformer untuk yang mencetak foto lainnya. Lalu dari Maximus Productivity, ukuran cetak yang dihasilkan ini cukup besar, yaitu 2,5 meter kali 1250. Diharapkan ini bisa menunjang market atau menunjang bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga adalah kemudahan dari penggunaan. Jadi kita tidak perlu, customer kasarnya tidak perlu mikirin ribet maintenance, yang penting mikirin cari cuan, maintenance-nya mudah, lalu pengoperasiannya juga mudah. Nah, yang ketiga kita tidak lupa juga menambahkan sistem safety. Jadi secara safety ini diharapkan sangat aman untuk produksi dan juga untuk manpower yang mengoperasikan mesin ini. Nah, ini secara garis besar tadi saya sudah sebutkan untuk karakteristik tinta UV ini dia akan kering jika disinari sinar UV. Makanya kalau tinta UV biasanya botolnya warna hitam, dia tidak boleh terpapar dengan sinar matahari, dan penyimpanannya pun harus tidak boleh terkena sinar matahari, jadi harus di dalam ruangan. Nah, ini printer yang kita gunakan. Printer yang dipakai di printer V7000 ini, kalau Bapak Ibu bisa lihat, sudah menggunakan printer dengan picoliter 3,5 pico. Ya, 3,5 picoliter ini adalah standar picoliter yang digunakan di mesin foto. Jadi kalau Bapak Ibu tahu mesin foto Epson V7000, V6000, atau 8000, itu picoliternya sama, 3,5 picoliter. Bahkan SLS kita yang ecosolvent itu picoliternya lebih besar, 4,2 picoliter. Jadi ini lebih kecil dibandingkan dengan printer yang ada series. Lalu warna, ini juga satu hal yang kita tonjolkan. Bapak Ibu mungkin bisa cek saat ini di market printer UV yang warnanya sampai 10. Nah, ini apalagi warna red sama grey,
fungsinya apa sih kok banyak-banyak seperti ini? Sebenarnya secara dasar ini warnanya tetap CWG, grey, LC, dan LM adalah warna-warna yang menunjang untuk gradasi. Jadi gradasi itu biasanya untuk mencari warna-warna skin tone, warna-warna kulit, atau warna-warna langit, pemandangan ini sangat penting. Lalu kenapa red? Red ini adalah salah satu warna yang campurannya susah didapat dengan warna CWG. Jadi kalau mencari red yang pure red, diharapkan mesin ini bisa dengan mudah mengeluarkan warna merah. Lalu varnish untuk aplikasi yang dia bisa agak timbul, ya, kalau varnish, dan juga white. Gitu. Jadi total 10 warna kita per liternya itu satu botol ini 1 liter. Jadi total 10 warna. Nah ini bisa dilihat dari gambar. Untuk V7000 dibandingkan dengan S80 yang sama-sama printer mass format, ini bisa dilihat hasilnya lebih halus yang V7000, karena memang secara pikoliternya V7000 itu lebih kecil dibandingkan dengan S80 dan 60. Ini kita bandingkan dengan kompetitor yang lain. Bisa dilihat secara speed untuk production kita ada di 15 meter persegi per jam. Kalau kemarin live-nya nih aktualnya kita nge-print satu papan 3 meter itu tanpa white dan varnish itu sekitar 12 menit. Jadi 3 meter persegi itu tanpa white dan wood itu sekitar 12 menit. Saya rasa itu udah cukup cepat untuk printer sebesar itu ya. Lalu ini adalah kita juga sudah mengadakan tes untuk beberapa material yang bisa di-print menggunakan tinta UV kami. Bisa dilihat yang paling kurang bagus adalah yang aluminium. Makanya yang aluminium ini biasanya harus ditambahkan primer ataupun coating sebelum di print. Nah, bisa dilihat di sini nilainya A semua, kecuali yang aluminium dan polypropylene board yang ini. Nah, jadi dua material ini harus ditambahkan primer terlebih dahulu. Lalu untuk productivity, ukurannya besar, jadi 2,5 meter kali 1,250 satu papan, bisa digunakan untuk aplikasi yang seperti ini, yang cukup besar tampilannya. Karena memang kita harapkan dengan printer sebesar ini kita bisa mencetak sesuatu yang mungkin sudah umum dicetak sekarang, kayak casing, kayak apa ya, gantungan kunci atau plakat. Kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar. Karena ukuran yang lebih besar diharapkan nilai jualnya harganya bisa lebih tinggi. Yang kita propose sebenarnya adalah area-area yang butuh custom dengan ukuran yang besar. Contoh desain interior atau rumah ya. Kemarin ada beberapa customer yang tertarik tes, dia buat untuk kitchen set tapi custom. Jadi HPL-nya itu di print. Gitu. Dan itu begitu dites, customer cukup puas karena memang dia bisa menempel dengan baik untuk di HPL itu. Jadi dia beli HPL polos biasa, tapi sampai dia di custom, digambar, di print, dan itu bisa meningkatkan harga jualnya mereka gitu. Jadi kita memang targetnya kita kalau bisa ya kita upgrade, bukan hanya mencetak plakat ataupun gantungan kunci atau casing handphone, tapi kita lebih ukuran yang lebih besar. Nah ini adalah komposisi printhead. Jadi total yang digunakan ada 8 printhead. 8 printhead ini warna putihnya ada 2 printhead. Warna colornya menggunakan 4 buah printhead dan warna varnishnya menggunakan 2 buah printhead. Nah jadi ini total 8 printhead yang dipakai. Dan garansi, kalau garansi dari Epson yang normal itu adalah 1 tahun full
semua spare part digaransi, termasuk 8 printer ini kita kasih garansi 8. Jadi dalam 1 tahun customer bisa melakukan 8 kali klaim penggantian printer. Begitu. Tapi mungkin teman-teman dari Hari Kawakan nanti punya promo sendiri, garansinya mungkin mau ditambahkan atau itu dari teman-teman dari Kawakan. Dari Epson yang resmi adalah 1 tahun 8 printer kita garansi semua. Lalu ini adalah speednya. Speed ini pertama, kalau yang biru ini kita yang single layer, jadi hanya warna. Yang kedua ini adalah color dan white. Yang ketiga ini color dan furnish. Dan yang keempat adalah white, color, furnish. Jadi bisa dilihat untuk high speed rata-rata di 43 sampai 39 sampai 43 meter persegi. Untuk production biasanya saya gunakan untuk demo print, biasanya saya udah pakai production itu di 14 sampai 15 meter persegi per jam. Jadi untuk speednya seperti ini. Cuma kemarin aktualnya kita coba tes, hanya 1 color itu bisa 12 menit, lebih cepat dari teori ini. Oke, lanjut ini untuk yang file. Jadi kalau memang butuh print dengan detail quality yang bagus, yang lebih dari production, itu bisa masuk ke file production ataupun ke file high quality. Nah, jadi secara speed ini mesin mau diajak pelan, mau diajak ngebut, silakan, tergantung kebutuhan dari customer. Nah, ini dari file high quality yang paling detail adalah di 0,8 meter persegi per jam, dan untuk yang file production ini 7,8. Karena dia jalan carry itu pelan, makanya dia hasilnya bisa sangat detail. Nah, ini adalah software yang digunakan. Jadi bisa dilihat teman-teman, dari settingan softwarenya bisa dipilih mulai dari production, high speed, lalu sampai file high quality. Jadi cukup mudah, tinggal teman-teman mau pilihannya yang mana. Lalu dari ketinggian meja bisa sampai 8 cm. Jadi setahu saya, mohon maaf kalau salah, yang saya tahu sekarang rata-rata ketinggiannya 6 cm kalau bisa dilihat. Tapi kalau ini bisa sampai 8 cm untuk ketinggian media ini. Nah, dan ini adalah area untuk vakumnya. Jadi di dalam mesinnya itu sudah ada vakumnya. Bapak Ibu tidak perlu menyediakan lagi kompresor ataupun vakum. Jadi itu sudah ada di dalam mesinnya. Vakumnya ini bisa dibagi menjadi 4 area. Jadi misalkan area yang mau di-print hanya ukurannya sebesar area 1. Yang 2, 3, dan 4 itu bisa dimatikan. Jadi kekuatannya si vakum itu semakin kuat untuk menghisap si media ini. Lalu di sini ada tombol untuk on off vakumnya, dan di atasnya ini adalah indikator jika tintanya sudah mau habis. Dari kemudahan bisa dilihat, pertama kali ngeprint akan di-adjust dulu ketinggiannya. Jadi misalkan mau ngeprint media A, yang pertama kali dilakukan adalah mengukur ketinggian medianya, dan caranya juga sangat simpel. Di menunya itu hanya kita adjust adjustment, lalu nanti diklik, dia langsung jalan ke media yang ingin dites. Nanti di sini ada sensor. Nah, sensornya ini akan menyentuh, begitu dia menyentuh permukaan, langsung keluar hasilnya. Jadi sensornya ini otomatis, begitu dia keluar begitu dia menyentuh, langsung hasilnya keluar. Nah, tapi kalau misalkan kita mau adjust manual lagi, itu masih bisa. Jadi kurang lebih sekitar 0,03 sampai 0,05 itu masih bisa di-adjust lagi. Nah, ini secara safety juga ada
jam detection sensor. Jadi kanan kirinya printhead ini dilengkapi oleh sensor. Jadi misalkan si media ini menggelembung atau medianya agak ngangkat gitu, nanti dia atau ada media lain yang di atas meja print, ini dia begitu menyentuh sensor ini akan berhenti. Jadi secara printhead ini aman, begitu tersentuh langsung berhenti. Nah tapi jangan takut, karena begitu berhenti kita bisa adjust lagi, misalkan kurang tinggi sedikit kita bisa naikin, misalkan 0,5, bisa kita naikin 0,5, lalu kita continue printnya, jadi tidak ada waste. Jadi misalkan kan lumayan nih, bahan satu foam board itu kan harganya mungkin buat modal lumayan, di tengah-tengah medianya ngangkat terus berhenti. Nah itu bisa ditinggikan carriage-nya, lalu kita klik lagi resume, itu langsung lanjutin. Jadi tidak ada media yang kebuang. Lalu ada ionizer ini untuk menghilangkan listrik statis yang ada di media. Nah ini listrik statis ini dia bisa mengakibatkan tinta tidak menempel dengan sempurna. Jadi listrik statis ini dibersihkan atau dinetralkan seperti ini. Nah jadi nanti secara tinta akan lebih menempel di media. Lalu untuk yang warna putih tintanya ada sirkulasi untuk biar si tintanya ini tidak mengendap. Jadi kalau warna putih ini kan secara chemicalnya itu dia gampang sekali mengendap, gampang sekali tersumbat. Nah jadi tinta putih ini akan terus diputar, jadi dia tidak berhenti. Jadi akan secara periodik akan terus diputar sampai nanti ke printhead, baru dia keluar lagi di sini. Nah jadi dia tinta putih ini akan dicirkulasi terus. Lalu secara safety seperti ini tadi. Nah ini untuk manpowernya. Jadi jangan sampai kita hanya memikirkan mesinnya saja, tapi operatornya lupa nih kita perhatikan gitu. Jadi kayak secara safety manpower ada sensor di ujung sini sama di ujung sini. Kalau dia ke blocking, ada kena tangan atau kena kepala atau apa, dia akan otomatis berhenti. Nah ini pun kalau berhenti masih bisa diresume. Jadi tidak ada waste bahan yang keluar. Lalu juga dilengkapi dengan power lamp, dan dia signal ada bunyi. Jadi setiap kita melakukan apapun akan selalu keluar suara beep untuk menandakan agar orang-orang di sekitarnya aware ini mesin mau jalan, printernya mau gerak, seperti itu. Jadi ada tanda-tanda yang mengindikasikan mesin akan jalan. Lalu juga dilengkapi dengan 4 buah emergency brake. Jadi ada di kanan sini, di kiri sini, di atas sini sama sini. Jadi ini bisa jika misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita bisa pencet seperti itu. Nah, ini tintanya juga sudah mendapatkan sertifikat keamanan sama dengan brand lainnya. Bahkan untuk yang Epson kita sudah punya Green Guard sama Friend VOC, dan juga untuk AGBB dari Jerman. Nah secara software ada 2 software yang digunakan. Pertama adalah Epson H-Print Pro. Epson H-Print Pro ini untuk print quality, image layout, dan juga color setting atau layer setting. Lalu untuk mengatur mesinnya itu kita gunakan satu software lagi namanya UV Flatbed Controller, dan dia fungsinya untuk mengatur posisi X dan Y, lalu untuk print direction, color channel, dan juga after cure gitu. Jadi juga untuk melakukan pengukuran ketinggian media. Nah jadi
setelah kita selesai masukkan filenya bisa, kalau mau ada layarnya berarti filenya harus PDF, harus file PDF, tidak bisa file yang TIFF atau JPG. Tapi kalau misalkan tidak ada layer, hanya satu layer warna saja, bisa TIFF atau JPG. Nanti setelah masuk ke Epson Xprint Pro, nah nanti di read, lalu kita buka filenya di Epson UV Flatbed Controller seperti ini. Jadi setelah dari sini masuk ke sini, di sini kita ngatur ketinggian media, terus posisi X dan Y nya mau di print dari mana, baru nanti kita print begitu. Jadi kalau untuk di sini sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau mau ngedit di software yang di sini, makanya kita rekomendasikan untuk penggunaan printernya, penggunaan komputernya minimal Core i7. Karena kalau di bawah Core i7 kemarin kita coba Core i5 itu lama banget. Karena memang buat software ini harus bekerja berbarengan begitu. Nah ini tampilannya bisa diatur. Itu aja kalau dari mesin. Nah satu lagi saya mau informasikan mengenai Epson Cloud Solution Port. Jadi Epson Cloud Solution Port ini adalah salah satu fungsi yang web based, yang fungsinya dia untuk remote monitoring, lalu ada production efficiency, dashboard tracking, dan juga untuk mobile access. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat, bisa diinstal di HP. Ini mesinnya lagi jalan atau lagi enggak, lagi problem atau lagi enggak, tinta yang dipakai habisnya berapa, dia udah ngeprint berapa puluh meter di bulan ini, dia udah ngeprint berapa job hari ini. Jadi untuk monitoring ini sangat penting untuk user yang dia tidak perlu datang setiap hari ke tempat produksi, melihat mesinnya tintanya mau habis, ya ini lagi rusak, ya ini lagi jalan, kamu lagi ngeprint apa, itu bisa semua langsung di capture. Termasuk cost production untuk setiap job seperti ini. Nah jadi production report, nah ini untuk device-nya, dan ini untuk production monitor sampai dia ada cost report. Dan ini free, gratis, bisa digunakan juga untuk semua mesin Epson dan lainnya. Jadi kalau punya mesin Epson S series atau F series itu bisa dipakai. Jadi dan ini cukup aman karena yang ditampilkan itu hanya nama job. Jadi tidak ada gambar atau image jobnya, tidak ada. Jadi tidak bisa misalkan ini di akunnya dipakai sama orang lain, itu tidak bisa. Setiap akun mau masuk ke device lain itu harus minta konfirmasi ke email yang didaftarkan. Jadi misalkan saya punya akun, saya buka di PC A, saya masuk, terus saya mau pindah ke PC B, itu berarti harus ada konfirmasi 6 digit angka yang masuk ke email saya untuk bisa memasukkan di situ. Jadi ini cukup aman. Nah ini contohnya seperti ini. Saya hitung 1 meter persegi, saya print 1 meter persegi, langsung kelihatan di sini keluar tintanya berapa, CWT-nya berapa, varnish-nya berapa, white-nya berapa, langsung bisa di-convert ke rupiah. Jadi ini dan bisa diambil bulanan. Jadi misalkan bulan ini saya mau report bulan ini si mesin A habisnya berapa liter sih, bisa. Nanti dia ada tabel, di convert ke Excel, dia keluar job ini habisnya total sekian meter, habisnya berapa liter. Nah jadi contoh ini, kalau print ini kemarin saya print full color white dan varnish, ini habisnya sekitar 63 mili atau sekitar 115.000 rupiah. Tapi kalau kita hilangkan white dan varnish, itu sekitar 32.000 per meter persegi. Oke, dari saya, oh ini satu lagi. Satu lagi ini ada extended warranty. Jadi kalau dari Epson tadi kita tawarkan 1 tahun,
Ini sebenarnya kita bisa sampai plus 4, jadi total 5 tahun. Jadi buat teman-teman yang punya mesin Epson yang lain, kalau mau mau beli, saya nggak mau garansi cuma setahun, saya mau aman aja sampai 5 tahun. Biasanya kan DP sampai 5 tahun. Ini bisa langsung didaftarkan untuk cover plus sampai plus 4, jadi total 5 tahun. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih waktunya. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti ada sesi dulu. Oh, sekarang dulu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Budi perwakilan dari Epson. Sejauh ini apabila Bapak-Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Budi sangat dipersilakan, karena kita masih memiliki banyak waktu, khususnya nanti saat pada sesi di showroom lantai 1 sambil melihat mesinnya, dan apabila ada pertanyaan detail mengenai produk sangat dipersilakan untuk bertanya. Agenda setelah ini kita akan istirahat sholat makan karena jam menunjukkan akan pukul 12. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu boleh turun ke lantai 1 untuk menerima makanan dari kami. Dan sebelum kita keluar dari ruangan, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Ahmad. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih Davi untuk kehadirannya hari ini dari teman kita dari Epson memperkenalkan produk barunya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan teknologi itu sekarang sudah sampai mana ya. Dan mungkin kalau bisa ngobrol sama teman-teman lagi untuk aplikasi itu mau mana ya? Itu paling penting kalau beli produk. Karena jual produk harus jadi duit ya. Jadi again, mohon maaf kalau ada kekurangan hari ini. Ruangannya agak panas, itu saya baru lari gitu. Jadi di luar itu, again, terima kasih. Terima kasih Pak Majar atas sambutannya. Jadi teman-teman semua atau ibu-ibu bapak-bapak saat ini boleh langsung menuju ke lantai 1. Apabila ingin sholat, kami sediakan sholat di lantai 3 atau juga di gedungnya. Kemudian apabila butuh kopi atau minum, itu semua disediakan di lantai 1. Dan apabila butuh tempat untuk makan, kami persilakan di ruangan ini atau disediakan meja di depan ruangan. Jadi untuk grand launching Epson V7000 ini saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati